Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh bangun dan siap-siap untuk beraktivitas di hari yang baru ini. Hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Nah, mari kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan mengawalinya dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semua kasih-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami dalam peristirahatan di malam yang telah berlalu. Kami boleh beristirahat, dalam peristirahatan itu kami menikmati penyegaran kembali bagi tubuh yang kekuatannya dipakai seharian kemarin, sehingga ketika kami bangun, kami merasa lebih segar lagi. Dan ketika kami hendak menjalani lagi segala tugas, tanggung jawab, aktivitas sepanjang hari baru ini, kami rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk menyatakan kebergantungan kami pada anugerah Tuhan, dan karena itu memohon penyertaan Tuhan. Juga kami rindu untuk mendapatkan bimbingan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, bukan hanya untuk kami pakai dalam kami bekerja, beraktivitas, tapi juga dalam kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah Tuhan tebus. Bagaimana kami harus hidup sehari-hari sebagai orang percaya, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat pun dalam kehidupan bergereja. Tuhan bimbing kami dengan firman Tuhan. Dan untuk itu kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, teks firman yang diagendakan untuk kita sebagai warga Gemi membaca dan renungkan di hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 ini dari 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26 berkata begini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di 1 Korintus 12 ini, Paulus menganalogikan gereja itu sebagai tubuh. Ya, kepalanya adalah Kristus, dan karena itu tubuhnya juga adalah tubuh Kristus. Dan yang hendak ditekankan juga oleh Paulus dalam analogi gereja sebagai tubuh ini, yaitu bahwa seperti tubuh kita manusia, yang terdiri dari banyak sekali anggota. Ya, ada tangan, di tangan ada jari-jari, di tubuh ini, di dalamnya ada anggota-anggota terdiri dari anggota-anggota yang tak kelihatan, jantung, paru, hati, ginjal, empedu, lambung, dan lain sebagainya. Ada kaki, di kepala ada mata, telinga, hidung, mulut, dan lain-lain sebagainya. Dan anggota yang sedemikian banyak, belum dikatakan urat-urat, otot, dan lain-lain sebagainya yang sedemikian banyak, sedemikian rumit di dalam tubuh kita. Itu semua adalah anggota tubuh. Nah, anggota-anggota tubuh yang sedemikian banyak melekat di tubuh kita atau yang ada di tubuh kita ini berbeda-beda. Baik berbeda bentuk maupun berbeda-beda peran dan fungsi. Akan tetapi perbedaan bentuk, peran, dan fungsi itu justru saling bergantung satu terhadap yang lain. Tiap anggota membutuhkan anggota yang lain.
Nah, bayangkan kalau setiap anggota ini bentuknya adalah telinga. Tangan tapi bentuknya telinga. Jadi bagaimana ia bisa berfungsi sebagai tangan? Bayangkan kalau mata ini bentuknya adalah kaki. Semua bentuk kaki. Bagaimana ia bisa melihat? Nah, jadi banyak sekali anggota tetapi bentuk, peran, dan fungsinya berbeda-beda. Namun justru karena berbeda, maka saling melengkapi, saling memberi manfaat demi eksistensi, keberadaan dari tubuh itu sendiri. Nah, dalam analogi ini, Paulus hendak menekankan bahwa oleh karena perbedaan-perbedaan itu mengasumsikan keberadaan tiap anggota itu saling memberi manfaat, saling memberi faedah, saling melengkapi satu dengan yang lain, maka semuanya harus ada sinergisme, harus ada kerjasama, harus saling memperhatikan, harus saling merawat. Ya, seperti tangan itu harus merawat mata, dan kaki harus dipakai untuk memenuhi kepentingan dari mata misalnya. Mata menginginkan ada buah di depannya. Dia melihat buah, muncul keinginan di dalam hati, lambung merasa ingin menikmati buah itu. Tapi bagaimana bisa mendapatkan buah itu? Ya, kaki harus berjalan menuju ke wadah yang tersedia buah itu. Tangan harus berperan mengambilnya, mulut harus berperan mengunyahnya. Maka tujuan itu dapat tercapai. Nah, bayangkan kalau tangan dan kaki ini bermusuhan. Kaki sudah jalan, akan tetapi tangan tidak mau mengambil buah itu. Maka tujuan untuk memakan dan menikmati buah itu tidak dapat terwujud oleh karena tidak ada kerjasama antara tangan dan kaki, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu analogi ini bisa dikenakan, diterapkan dalam kehidupan kita bersama sebagai anggota-anggota jemaat yang jumlahnya banyak, fungsi, peran, lalu kemudian potensi-potensi berbeda-beda, talenta-talenta, karunia berbeda-beda, tetapi sesungguhnya fungsi, peran, talenta, karunia, pikiran-pikiran, ide-ide yang berbeda-beda itu saling melengkapi satu terhadap yang lain. Sehingga tubuh ini dapat bereksistensi secara maksimal sebagaimana seharusnya ia berada sebagai satu tubuh. Gereja dapat berfungsi semaksimal mungkin sebagaimana ia berada sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera, dan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu akan dapat terwujud apabila anggota-anggota yang berbeda-beda ini justru saling bersimbiosis, mutualisme, saling memberi manfaat, bersinergi, bekerja sama untuk memfungsikan tubuh ini, memfungsikan gereja sebagai alat Tuhan yang menghadirkan keselamatan, damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Jika tidak demikian, maka fungsi dan tujuan dari tubuh ini, dari gereja tidak dapat tercapai. Maka disinilah betapa penting kita sadari setiap anggota yang berbeda-beda itu harus saling menghormati, saling menjaga, saling bekerja sama, dan saling memberi manfaat demi kepentingan gereja satu terhadap yang lain. Bukan saling bermusuhan, bukan saling menjegal, yang justru perbuatan-perbuatan seperti itu akan menghancurkan gereja. Nah, karena itu kemudian Paulus memberi analogi, kalau satu anggota tubuh sakit, seluruh sakit. Jadi misalnya kalau kaki itu terkena luka, lalu menjadi infeksi, seluruh tubuh akan merasa demam, sakit. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Jika ada satu anggota yang tersakiti dan perannya itu tidak dapat teraktualisasikan di dalam gereja, maka seluruh gereja itu akan sakit. Maka poin dari dua ayat ini sebenarnya adalah panggilan untuk saling menjaga, saling menghormati, saling bersinergi dalam kepelbagaian keberadaan dengan perbedaan-perbedaan karakter, pikiran, ide,
karunia-karunia, talenta-talenta demi kepentingan tubuh Kristus secara umum itu sendiri. Mari saudara-saudara, kita jaga keakraban, kebersamaan, dan sinergisme kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau perkatakan. Kami telah dengarkan, kami telah renungkan, pikirkan, dan kiranya dalam keberadaan hidup kami sebagai anggota-anggota gereja, dengan ciri khas, pikiran, karakter, ide, talenta, peran, masing-masing di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, maka kami dapat saling menghargai perbedaan satu terhadap yang lain, dan bahkan saling bekerja sama demi memaksimalkan peran tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Peran dan misi gereja di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan daripada kami akan sifat-sifat mementingkan diri sendiri, peran sendiri, yang mana itu menunjukkan adanya egosentris di dalam diri kami masing-masing sebagai anggota gereja, sebab justru sifat seperti itu akan membuat peran tubuh Kristus tidak menjadi maksimal dalam melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dengan sifat-sifat itu justru kami menghambat kemajuan pekerjaan pelayanan tubuh Kristus. Maka mampukan kami untuk memframe diri kami masing-masing di dalam pesan firman Tuhan di hari ini, yaitu di tengah-tengah perbedaan harus saling menghargai, menghormati, dan bahkan bekerja sama satu dengan yang lain, saling melengkapi untuk memajukan pekerjaan pelayanan gereja. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa perbedaan itu bukan hanya merupakan realita di dalam komunitas gereja, tetapi juga realita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami juga mengingat bahwa dalam konteks agenda politik di bangsa kami yang sudah berada di hadapan kami, maka di dalam gereja, di dalam masyarakat, bahkan dalam keluarga ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan warna politik, perbedaan figur-figur politik, di mana masing-masing orang atau masing-masing kelompok mempunyai pilihan warna dan figur politik. Dan kiranya Tuhan, dalam konteks ini pun kami dimampukan untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai pilihan masing-masing, dan tidak akan melakukan pencitraan-pencitraan buruk, kampanye-kampanye hitam terhadap warna-warna dan figur-figur politik yang bukan pilihan dan junjungan kami. Sebaiknya kami hanya akan mensosialisasikan warna dan figur politik kami secara baik, namun kami tetap juga akan menjaga nama baik eksistensi figur-figur dan warna-warna politik yang lain. Mampukan kami di tengah-tengah perbedaan warna dan figur politik tetap menjaga kebersamaan, saling menghargai perbedaan, saling menghormati, agar supaya kami dapat mewujudkan kehidupan berpolitik yang membangun kehidupan bersama dan bukan menghancurkan kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah melalui KPU dalam melaksanakan agenda-agenda pemilu yang tahapan-tahapannya sedang berjalan. Beri hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka, dan beri kesehatan, beri perlindungan kepada mereka karena kerja mereka pasti berat. Semoga dalam campur tangan Tuhan atas bangsa kami, agenda politik pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan bahkan dapat berhasil dengan efektif. Melalui pemilu itu akan muncul figur-figur pemimpin politik, baik legislatif maupun eksekutif, yang memang hasil pilihan rakyat yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, Tuhan beri perlindungan. Mampukan kami mengerjakan aktivitas kami dengan seturut
apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami mempraktekkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, tidak disukai oleh sesama, yang merugikan orang-orang lain. Ketika kami bekerja dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak ketika kami belajar dengan semangat, dan kami melakukan segala aktivitas studi berdasarkan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Tuhan tolong agar supaya kami selalu mengingat kebenaran, hidup dan berjalan di dalam kebenaran. Berkati jemaat Kemim Bukit Moret Kalabaru, Roh Kudus bekerja membawa pertumbuhan iman. Urapi hamba-hamba Tuhan, para pelayan khusus, badan pekerja majelis jemaat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Berkati kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, supaya berjalan dengan lancar dalam campur tangan Tuhan. Berkati pelaksanaan sidang sinode tahunan Gereja Masjid Injil Didiminasi akan dilaksanakan di Jemaat Kemim Bukit Moret Kalabaru, wilayah Manado Timur 4 di akhir bulan November tahun 2023, bulan depan nanti. Kiranya semuanya tersiapkan dan terlaksana dengan segala baik, panitianya diberkati oleh Tuhan. Semua warga Jemaat Kemim Bukit Moret Kalabaru yang berhari ulang tahun pribadi dan pernikahan, diberkatilah mereka semua. Syukur mereka kiranya naik ke hadapan Tuhan, Tuhan sambut dengan penuh sukacita, dan tahun-tahun hidup mereka di usia yang baru dan di tahun-tahun ke depan tetap dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan kiranya. Tuhan berkati juga untuk warga jemaat yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang rawat jalan dan tinggal di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami memohon Tuhan beranugerah atas mereka, kesembuhan dihadirkan Tuhan atas tubuh mereka yang lemah dan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dari sorga terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, program Renungan Harian Keluarga edisi 26 Oktober tahun 2023 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala urusan aktivitas kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.